Perjalanan dari awal kehamilan hingga kelahiran adalah sebuah proses yang sungguh luar biasa. Bayangkan betapa banyak hal yang bisa terjadi, namun kamu ada di sini sempurna seperti adanya. Sebuah keajaiban yang nyata. Dari satu sel telur yang dibuahi, seorang manusia baru dengan ciri khasnya sendiri muncul. Transformasi ajaib ini membutuhkan waktu sekitar 40 minggu. Setiap langkah sangat penting untuk perkembangan bayi yang sehat. Keajaiban kehidupan dimulai dengan satu sel tunggal, zigot. Sel ini berisi semua informasi genetik yang diperlukan untuk menciptakan manusia baru, ibarat resep rahasia masakan nenek. Selama kehamilan, sel ini membelah dan berdiferensiasi, membentuk semua jaringan dan organ tubuh. Perkembangan bayi dalam kandungan adalah keajaiban alam yang sesungguhnya. Seperti bunga yang indah mekar di musim semi. Dengan memahami proses ini, kita semakin menghargai keajaiban kehidupan. Dan itu adalah sesuai proyek Supreme Twist dan dukungan bentuk tubuh ibu. Merawat diri selama kecemilan sepenuhnya berawat bentuk kehidupan baru sedang tumbuh. Perjalanan dari pembuahan hingga kelahiran sering disamakan dengan sebuah keajaiban. Ini adalah proses yang rumit dan tepat, sebuah mahakarya alam yang sesungguhnya. Sejak saat pembuahan, transformasi yang luar biasa dimulai, dipandu oleh cetak biru yang terkodekan dalam DNA kita. Bayangkan sebuah simfoni di mana setiap tahap adalah bagian dari pertunjukan kehidupan yang agung. Mari kita ambil contoh 4 musim karya Vivaldi, sebuah mahakarya musik Italia. Trimester pertama meletakkan fondasi seperti pengantar dalam sebuah karya musik. Trimester kedua membangun fondasi itu, memperkenalkan tema dan variasi baru, seperti gerakan musik yang semakin meningkat. Akhirnya, trimester ketiga membawa simfoni ke puncaknya dengan kelahiran bayi, momen yang penuh emosi yang intens, seperti akhir yang megah dari sebuah konser. Plasenta bertindak sebagai penghubung penting, memasok nutrisi dan oksigen ke bayi dan membuang limbah, sebuah keajaiban rekayasa biologis. Kantung ketuban memberikan perlindungan dan mengisolasi bayi yang sedang berkembang dari pengaruh luar, seperti sarang yang aman dan hangat. Terlepas dari tantangannya, tubuh manusia sungguh menakjubkan dengan kemampuannya untuk mengatasi rintangan dan membawa kehidupan baru ke dunia. Sebuah peristiwa yang terulang selama ribuan tahun, seperti tradisi yang telah lama ada dan patut dikagumi. Perjalanan ajaib kehidupan manusia dimulai dengan sebuah peristiwa kecil namun sangat penting, pembuahan. Tindakan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah tarian biologis yang luar biasa. Seperti balet danau angsa, setiap gerakan tepat dan harmonis. Di dalam tuba falopi, satu sel sperma berhasil menembus lapisan pelindung sel telur. Penggabungan ini menciptakan zigot, sebuah sel tunggal dengan potensi biologis yang menakjubkan. Zigot membawa seluruh cetak biru genetik seorang manusia. Seperti peta harta karun, ia menyimpan rahasia individu masa depan. Momen pembuahan adalah transformasi yang mendalam, titik balik dari potensi menjadi kenyataan. Seperti dalam dongeng, ketika sang pahlawan menemukan takdirnya. Zigot mewakili manusia dalam bentuknya yang paling awal. Zigot memulai perjalanannya melalui tuba falopi, memulai proses pembelahan sel yang cepat, seperti kelereng yang menggelinding menuju tujuannya. Ledakan aktivitas ini yang dikenal sebagai pembelahan adalah langkah pertama dalam transformasi dari sel tunggal menjadi organisme multiseluler yang kompleks. Setiap pembelahan adalah bukti keindahan dan presisi kehidupan, seperti bawang, di mana lapisan potensi baru terungkap. Di dalam inti sel zigot yang baru terbentuk, kita menemukan cetak biru kehidupan manusia, sebuah molekul kompleks berbentuk spiral yang disebut DNA. Molekul menakjubkan ini membawa instruksi genetik, memandu perkembangan setiap sel, setiap jaringan, dan setiap organ. Diwarisi secara merata dari ayah dan ibu, DNA zigot mewakili kombinasi unik dari sifat-sifat genetik. Bayangkan DNA seperti perpustakaan raksasa, dengan rak-rak buku yang penuh berisi informasi genetik, seperti Perpustakaan Nasional Indonesia. Gen-gen ini menyimpan rahasia tentang nenek moyang kita dan memengaruhi segalanya, mulai dari warna mata hingga risiko terkena penyakit tentu. Zigot memiliki tugas untuk mengubah kode rumit ini menjadi manusia yang hidup dan bernapas. Proses penguraian informasi genetik ini merupakan keajaiban biologi molekuler yang mengesankan. Enzim dan protein khusus menyalin DNA menjadi RNA,
yang membawa instruksi genetik ke ribosom. Di sini cetak biru RNA diterjemahkan menjadi rantai asam amino, blok bangunan protein. Faktor lingkungan dapat memengaruhi ekspresi gen, menunjukkan kelenturan yang luar biasa dari proses perkembangan manusia. Perjalanan dari pembuahan hingga kelahiran adalah bukti kekuatan hidup yang luar biasa. Zigot, sel pertama ini, memulai perjalanannya di tuba falopi dan mengalami pembelahan sel yang cepat, yang disebut pembelahan. Ledakan aktivitas awal ini menandai langkah pertama dalam transformasi dari satu sel tunggal menjadi organisme multiseluler yang kompleks. Bayangkan dari satu sel seperti setetes air di gelas menjadi manusia seutuhnya. Bayangkan sebuah balet mikroskopis yang terjadi di tuba falopi, sebuah tarian kehidupan yang memulai semuanya. Seperti karnaval kecil, tapi alih-alih samba, kita punya tarian kehidupan. Dengan setiap pembelahan, sel-sel menjadi lebih terspesialisasi, berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, seperti berbagai instrumen dalam orkestra besar, sebuah simfoni kehidupan. Saat zigot melanjutkan perjalanannya, ia berubah menjadi sekelompok sel yang disebut morula, keajaiban kecil yang sedang terbentuk. Kelompok sel ini mewakili tonggak penting dalam perjalanan kehidupan, sebuah mahakarya kecil dari alam. Morula melanjutkan perjalanannya, bergerak menuruni tuba falopi menuju rahim, tempat ia akan tumbuh dan berkembang, seperti benih yang mencari tempat yang sempurna untuk berkecambah. Saat memasuki rahim, morula menemukan lingkungan baru yang kaya nutrisi, seperti benih yang menemukan tanah subur, siap untuk tumbuh. Senilai diin work menain the ways promising in Kubel, but despite blastokista, macam kepenting dalam mukoti torrent do it insane. Sampai di rahim, morula bertemu dengan lingkungan yang benar-benar baru. Dikelilingi oleh cairan kaya nutrisi, morula mulai berubah dan membelah menjadi lapisan-lapisan yang berbeda, seperti kue ulang tahun. Di dalam morula, sebuah rongga berisi cairan terbentuk dan ia menjadi bola berongga, sekarang disebut blastokista. Seperti gelembung sabun kecil ya. Blastokista sekarang memiliki massa sel bagian dalam tempat embrio akan berkembang, seperti benih kehidupan kecil. Ia dibungkus oleh lapisan trophoblas, yang nantinya akan menjadi plasenta, jembatan penting ke ibu. Blastokista siap untuk langkah penting berikutnya, implantasi, proses menempel pada dinding rahim, seperti mencari tempat yang sempurna untuk berakar. Sel-sel trophoblas membuat tonjolan kecil yang menempel pada endometrium, lapisan dalam rahim, seperti tangan-tangan kecil yang meraih. Proses implantasi adalah peristiwa yang luar biasa, penggabungan dua dunia dengan materi genetik yang berbeda. Seperti keajaiban kecil, sel-sel trophoblas melepaskan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh ibu bahwa kehamilan telah dimulai. Seperti telegram yang mengumumkan kabar gembira. Perjalanan dari sel telur yang dibuahi hingga blastokista yang berhasil terimplantasi adalah bukti kekuatan kehidupan yang menakjubkan. Hebat kan? Blastokista telah tertanam di endometrium, lapisan dalam rahim, dan babak baru dimulai. Blastokista terhubung dengan aliran darah ibu, menerima nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk perkembangannya. Seperti terhubung dengan sumber kehidupan, layaknya tanaman muda yang berakar di tanah subur. Trophoblas akan membentuk plasenta, jembatan penting yang memungkinkan pertukaran nutrisi dan pembuangan limbah. Seperti tali pusar yang menghubungkan ibu dan anak, plasenta sangat penting untuk perkembangan yang harmonis, sepenting makan siang hari Minggu yang hangat dan meriah bersama keluarga. Plasenta juga mengeluarkan hormon yang mendukung kehamilan. Sebuah pabrik hormon sejati memastikan keharmonisan antara ibu dan bayi yang sedang berkembang, seperti konduktor yang memimpin orkestra dengan ahli. Hormon human chorionic gonadotropin memberi sinyal pada ovarium untuk memproduksi progesteron. Kehadiran HCG dalam darah ibu menegaskan kehamilan. Itu adalah momen kegembiraan bagi calon orang tua, seperti gol kemenangan tim nasional Indonesia di final Piala AFF. Massa sel bagian dalam berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini adalah fondasi tempat seluruh tubuh akan dibangun, seperti batu bata yang membentuk rumah. Dari ektoderm muncul kulit, sistem saraf, dan organ sensorik. Itu adalah awal dari interaksi kita dengan dunia luar, seperti kanvas seorang pelukis, tempat ia dapat melukis warna dunia. Dari mesoderm berkembang otot, tulang, sistem peredaran darah, dan organ reproduksi. Itu adalah struktur tubuh kita.
memberikan gerakan dan kekuatan seperti pilar-pilar kuil Romawi. Endoderm membentuk lapisan sistem pencernaan, pernapasan, dan saluran kemih. Itu adalah belakang layar tubuh kita, bertanggung jawab atas fungsi-fungsi vital, Endesakking and Berbitsvein. Di minggu keempat kehamilan, jauh di dalam rahim, sebuah transformasi menakjubkan dimulai. Calon bayi kita, sekarang disebut embrio, memasuki fase pertumbuhan yang cepat. Sel-sel embrio membelah dan bergerak dengan aktif, seperti koloni semut yang bekerja keras. Alam mulai membentuk wujud manusia, mengubah embrio menjadi tubuh yang kompleks. Seperti seniman yang membentuk tanah liat, menciptakan dasar untuk organ dan sistem tubuh di masa depan. Ini seperti kehidupan yang sedang menenun sebuah permadani yang indah. Pada tahap penting ini, embrio sangat sensitif terhadap pengaruh luar. Jaga dirimu sebaik-baiknya. Ingatlah, kamu tidak hanya merawat diri sendiri, tetapi juga kehidupan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Bayangkan kamu sedang melindungi tunas tanaman yang rapuh, yang membutuhkan kasih sayang untuk berkembang. Salah satu peristiwa terpenting adalah pembentukan tabung saraf, yang akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah fondasi untuk seluruh sistem saraf, seperti tulang punggung sebuah bangunan. Bersamaan dengan tabung saraf, sistem organ lain juga berkembang. Seperti membangun rumah, di mana dinding, atap, dan pondasi dibangun bersamaan, sebuah karya seni alami yang sesungguhnya. Jantung mulai berdetak, sistem pencernaan, paru-paru, ginjal, dan hati mulai terbentuk. Gue menakjubkan melihat dalam bayi itu almost bewildered. Seperti sulap, bukan? Jauh di dalam rahim, sebuah melodi ajaib mulai terdengar, melodi kehidupan. Pada minggu kelima kehamilan, sebuah denyut kecil mulai berdetak, detak jantung. Denyut lembut ini menandai awal dari ritme kehidupan, bukti dari tarian eksistensi yang rumit. Bayangkan sebuah drum kecil, tidak mencolok namun stabil, bergema dalam keheningan perut ibu. Seperti seorang musisi kecil memainkan alat musiknya yang mungil, seperti lonceng angin yang lembut. Sebuah suara sehalus gemerisik pandeiro di festival karnaval, mungkin pandeiro di sekolah samba. Itulah jantung embrio, sebuah bukti kekuatan alam yang menakjubkan. Organ kecil ini, seukuran biji sawi, berdetak tanpa henti, memompa darah untuk memberi makan tubuh. Lebih kecil dari koin, tetapi sangat penting. Dengan setiap detaknya, embrio menerima oksigen dan nutrisi yang memperkuat dan mendorong perkembangannya. Bayi, terlindungi di dalam kantung ketuban, sedang berendam dalam cairan ketuban. Cairan ini bertindak sebagai bantalan pelindung dan menjaga suhu tetap stabil, lingkungan yang sempurna untuk perkembangan bayi. Ini seperti sarang yang nyaman, disiapkan dengan cermat untuk menyambut kehidupan kecil ini. Kantung ketuban ini seperti kepompong tipis, yang membantu meredam guncangan bagi bayi dan mencegah tali pusat terjepit. Bayangkan pelukan hangat dan aman, melindungi bayi dari semua pengaruh luar. Cairan ketuban terus diperbarui, memastikan lingkungan yang bersih dan kaya nutrisi, seperti nektar yang berharga. Bayangkan getah kehidupan pohon, memelihara setiap daun, seperti cairan ketuban yang memelihara bayi. Di dunia air ini, bayi mengapung seperti astronot di luar angkasa, bebas bergerak dan meregangkan tangan dan kaki kecilnya yang sedang berkembang. Seperti penjelajah yang sedang menjelajahi wilayah baru, bayi sedang menjelajahi alam semestanya sendiri. Saat bayi tumbuh, sang ibu akan mulai merasakan gerakan-gerakan kecil bayi, seperti sentuhan lembut sayap kupu-kupu, sebuah tanda perkembangan yang sehat, seperti tarian pertama dalam perut ibu. Memasuki minggu ke-11 kehamilan, di dalam hangatnya rahim sebuah transformasi luar biasa dimulai. Bayi yang sedang berkembang, sekarang disebut janin, memasuki fase pertumbuhan cepat. Bayangkan sebuah biji kecil berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman muda, seperti tanaman kemangi yang tumbuh di dalam pot. Dengan cara yang sama, janin berkembang dengan kecepatan yang mengesankan. Sel-selnya membelah dan berspesialisasi dengan cepat untuk membentuk berbagai bagian tubuh. Periode janin dari minggu ke-11 hingga kelahiran adalah waktu perubahan yang luar biasa. Selama waktu ini, janin bertambah berat, tulangnya menguat, dan ototnya berkembang. Ini adalah periode aktivitas yang hebat, sebuah mahakarya pertumbuhan dan perkembangan, serumit karya seni yang indah, seperti sulaman.
Pertumbuhan tercepat terjadi pada trimester kedua. Janin tumbuh dari ukuran lemon menjadi ukuran kembang kol. Pertumbuhan cepat ini dimungkinkan oleh plasenta, organ yang menyediakan nutrisi dan oksigen. Plasenta bertindak seperti tali pusar, menghubungkan janin dengan darah ibu. Seiring pertumbuhan janin, gerakannya menjadi lebih terlihat. Gerakan-gerakan ini berkembang menjadi tendangan, pukulan, dan putaran. Gerakan-gerakan ini penting untuk perkembangan otot dan tulang. Mereka adalah tanda-tanda kekuatan dan koordinasi bayi yang sedang tumbuh. Di dalam ruang sunyi rahim, sebuah tarian rahasia dimulai. Saat bayi mendekati trimester kedua menemukan kegembiraan bergerak. Bayangkan seorang balerina bergerak dengan anggun, setiap gerakan penuh keindahan dan presisi. Demikian pula bayi yang dikelilingi oleh cairan ketuban mulai menjelajahi kebebasan barunya. Setiap gerakan menjadi lebih anggun dan terkoordinasi setiap hari. Gerakan-gerakan pertama ini hampir tidak terlihat dan tampaknya acak. Secara bertahap berubah menjadi simfoni tendangan, pukulan, peregangan, dan putaran yang rumit. Sebuah bukti kekuatan dan koordinasi bayi yang sedang tumbuh. Tidak puas dengan gerakan sederhana, bayi mulai bereksperimen dengan tubuhnya, meregangkan anggota tubuhnya, menggoyangkan jari-jari kakinya, dan bahkan berlatih mengisap, mempersiapkan hari ketika ia dapat menyusu. Gerakan-gerakan ini tak terlihat oleh dunia luar, membawa sukacita dan antisipasi bagi orang tua, mengingatkan mereka tentang kehidupan berharga yang tumbuh di dalam. Seiring berjalannya trimester kedua, gerakan bayi menjadi lebih jelas, kekuatan dan frekuensinya meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Para ibu sering menggambarkan sensasi ini seperti kupu-kupu di perut atau tendangan lembut saat bayi mengubah posisi. Sensasi ini, meskipun awalnya mengejutkan, menjadi sumber kenyamanan dan kepastian, sebuah tanda yang jelas bahwa kehamilan berjalan dengan baik dan bayi berkembang secara normal. Gerakan bayi bukan hanya hiburan bagi orang tua. Mereka memainkan peran penting dalam perkembangan bayi. Gerakan-gerakan ini membantu memperkuat otot dan tulang bayi, mempersiapkannya untuk hidup di luar rahim. Mereka juga berkontribusi pada perkembangan otak bayi, saat bayi belajar mengordinasikan gerakannya dan merespons rangsangan dari lingkungan. Selain itu, kami membantu peran penting posisinya di dalam hidup. Membantu mencapai posisi optimal. Di dalam hangatnya rahim ibu, bayi yang sekarang berada di trimester ketiga kehamilan mulai merasakan dunia di sekitarnya. Indra-indra adalah salah satu kemampuan pertama yang dikembangkan oleh bayi. Bayi mulai mendengar, awalnya suara-suara yang dalam. Seiring berkembangnya pendengaran, bayi mulai mengenali suara ibunya dan suara-suara dari luar, seperti nada-nada pertama dari lagu Nina Bobo. Seperti kita waktu kecil, mendengarkan nenek bercerita dongeng sambil duduk di kursi kecil di dapur. Penglihatan meskipun masih kabur mulai berkembang, memungkinkan bayi membedakan antara terang dan gelap. Ini seperti melihat melalui kabut tebal, tetapi ini adalah awal dari petualangan besar, seperti langkah pertama seorang anak di pantai, merasakan pasir di bawah kakinya. Pengalaman indrawi pertama ini sangat penting bagi perkembangan bayi dan membentuk dasar pemahamannya tentang dunia. Ansmich pedam krois, expression resebo, prangayaman lembes dominindan, special kue coklat bit-bit. Saat bayi memasuki minggu-minggu terakhir kehamilan di dalam rahim ibu, perubahan luar biasa terjadi dalam tubuh mungilnya, mempersiapkannya untuk tugas penting, yaitu bernapas untuk pertama kalinya. Bayangkan seorang penyelam yang bersiap untuk muncul dari penyelaman yang dalam. Paru-parunya menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Tubuhnya bersiap untuk transisi dari air ke udara. Sama halnya, bayi di dalam rahim yang terbiasa menerima oksigen melalui plasenta, sekarang perlu bersiap untuk perubahan besar menuju pernapasan melalui paru-paru, proses yang akan menopang hidupnya. Di dalam dada bayi, kantung-kantung udara kecil yang disebut alveoli mulai terbentuk. Dinding tipisnya dilapisi oleh zat licin yang disebut surfaktan. Surfaktan ini memainkan peran penting, mencegah alveoli kolaps saat menghembuskan napas, memungkinkan paru-paru mengembang dan mengempis dengan mudah setiap kali bernapas. Tanpa surfaktan yang cukup, paru-paru bayi akan kolaps, membuat pernapasan menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.
Untungnya produksi surfaktan meningkat secara signifikan selama minggu-minggu terakhir kehamilan, mempersiapkan paru-paru untuk tugas pentingnya di luar rahim. Selain pematangan paru-paru, perubahan lain terjadi dalam tubuh bayi untuk mempersiapkannya bernapas dengan udara. Ductus arteriosus, pembuluh darah yang memungkinkan darah melewati paru-paru saat bayi masih dalam kandungan, mulai menutup, mengarahkan aliran darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Foramen ovale, lubang di antara dua bilik atas jantung, juga mulai menutup, memastikan darah yang kaya oksigen bersirkulasi ke seluruh tubuh. Perubahan sirkulasi darah ini penting untuk memasok oksigen secara terus-menerus ke organ-organ bayi setelah lahir. Bayi di dalam rahim juga mulai berlatih gerakan bernapas di dalam kandungan. Dadanya bergerak naik turun secara ritmis, menghirup dan menghembuskan cairan ketuban ke dalam paru-parunya. Latihan pernapasan ini membantu memperkuat otot-otot pernapasan dan mempersiapkan paru-paru untuk menjalankan fungsi pentingnya di luar rahim. Meskipun gerakan bernapas ini penting untuk perkembangan paru-paru, gerakan ini biasanya terlalu halus untuk disadari oleh sang ibu. Transisi bayi dari ketergantungan pada oksigen plasenta menjadi bayi yang bernapas dengan udara, menunjukkan kemampuan adaptasi tubuh manusia yang luar biasa. Proses ini berlangsung secara bertahap selama minggu-minggu terakhir kehamilan, mencapai puncaknya pada napas pertama, sebuah suara yang menandakan awal kehidupan baru dan babak baru dalam perjalanan luar biasa dari pembuahan hingga kelahiran. Setelah hampir 40 minggu, saat kelahiran sudah dekat, puncak dari tarian alam yang menakjubkan, sebuah bukti kekuatan luar biasa dari ibu dan bayi. Bayangkan sebuah kuncup bunga yang sedang mekar, kelopaknya perlahan terbuka, memperlihatkan keindahan di dalamnya. Begitu juga, proses persalinan adalah pembukaan yang bertahap, serangkaian kontraksi berirama yang membawa bayi dari rahim ke dunia luar. Sebuah interaksi rumit dari sinyal hormon antara ibu dan anak, and taigno skill ni situ predominant entrineri. Saat kontraksi mencapai puncaknya, sang ibu diliputi gelombang emosi, klimaks dari kontraksi berirama selama berjam-jam, suatu peningkatan ketegangan dan tekanan yang menandakan kedatangan bayi yang sebentar lagi. Jalan lahir secara bertahap melebar dan memanjang, mempersiapkan jalan bagi bayi untuk lewat. Proses persalinan biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pembukaan, tahap pengeluaran, dan tahap pelepasan plasenta. Tahap pertama, tahap pembukaan, berkaitan dengan pelebaran serviks secara bertahap yang mengarah pada kelahiran bayi. Sang ibu melahirkan, momen yang ditunggu-tunggu setelah 9 bulan kehamilan dan berjam-jam persalinan. Momen yang sebanding dengan kegembiraan Dante saat menyelesaikan perjalanannya melalui neraka. Bayi mengambil napas pertamanya, suara yang menggemakan tangisan pertama umat manusia. Ini adalah perayaan kekuatan jiwa manusia yang tak tergoyahkan. Bayi berbaring di dada ibunya, yang menatap bayinya yang baru lahir dengan cinta paling murni. Kelahiran sorak keefilachingman yang mengubah hidup, penuh dengan keajaiban dan kegembiraan dari perjalanan yang luar biasa ini. Perjalanan dari pembuahan hingga kelahiran adalah bukti kekuatan hidup yang luar biasa. Sebuah simfoni dari proses rumit terjalin dan beroperasi dengan presisi yang menakjubkan. Dari saat satu sel sperma memulai perjalanannya untuk membuahi sel telur, serangkaian peristiwa dipicu dan setiap langkah penting untuk perkembangan manusia baru. Pembentukan zigot, pembelahan dan diferensiasi sel yang cepat, munculnya sistem organ, ikatan lembut antara ibu dan anak, semuanya menunjukkan kerumitan dan ketahanan hidup manusia yang luar biasa. Perjalanan ini bukan hanya peristiwa biologis, itu adalah pengalaman mendalam yang membangkitkan kekaguman, kegembiraan dan rasa syukur yang mendalam atas keajaiban ciptaan. Menyaksikan bayi yang baru lahir menarik napas pertamanya, jari-jari kecil yang menjelajahi dunia, adalah pengingat yang kuat tentang betapa berharganya kehidupan dan kekuatan jiwa manusia yang tak tergoyahkan. Saat kita merenungkan kerumitan perjalanan ini, kita harus ingat pentingnya merawat dan mendukung calon ibu dan anak-anak mereka yang sedang berkembang. Akses ke perawatan prenatal yang berkualitas, nutrisi yang seimbang, lingkungan yang aman dan penuh kasih. Semuanya memainkan peran penting dalam memastikan kehamilan yang sehat dan masa depan yang cerah bagi setiap anak.
Perjalanan dari pembuahan hingga kelahiran adalah bukti kehidupan yang gigih. Sebuah kisah tentang pertumbuhan, ketahanan, dan keinginan yang kuat untuk hidup dan berkembang. Ini adalah perjalanan yang mengisi kita dengan kekaguman, menginspirasi harapan, dan mengingatkan kita tentang potensi luar biasa yang ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan saluran kami. Damai dan cinta.